Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditolak oleh mayoritas ulama dunia. Maksudnya ulama Syiah. Kalau nggak Syiah minimal ya Sufi. Bukan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan bukan hanya mayoritas, bisa jadi malah keseluruhan ulama Sufi dan Syiah. Karena mereka satu-satunya kelompok yang dirugikan oleh dakwah Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab ini. Karena mereka akan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian dengan membohongi umat dengan kuburan palsu, kuburan keramat palsu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan di bumi ini satupun kuburan yang dikeramatkan, kecuali hanya sekte Syiah dan Sufi. Itulah kenapa mereka sangat membenci dakwah tauhid. Adapun saudara atau kakak kandungnya Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, dan juga ayahnya sendiri yaitu Abdul Wahab, itu menolak pemahamannya. Itu sumbernya tidak jelas, sudah jejak kebenarannya sulit ditemukan. Karena di situ kita melewati seorang sufi yaitu Zaini Dahlan. Dia banyak sekali membuat berita palsu tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Itu masalah benar tidaknya bahwa bapak dan juga saudara Muhammad bin Abdul Wahab itu menolaknya. Kalaupun iya mereka menolaknya, itu bukan jadi masalah, bukan dalil bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sesat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kurang soleh apa? Nabi Ibrahim itu kurang istimewa apa? Dia ditolak oleh ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW pun itu juga dimusuhi oleh pamannya sendiri yang memusuhinya. Jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahab ini ditolak oleh saudara dan ayahnya, itu hal yang wajar, tidak ada pengaruhnya terhadap pemikirannya. Di sini saya membela Muhammad bin Abdul Wahab bukan sebagai panutan, karena panutan saya adalah Rasulullah SAW. Dia hanyalah umat Nabi, juga saudara sesama Muslim. Karena dia sesama Muslim dan dia dia difitnah oleh banyak orang, sehingga dari sini saya harus membantu membela dia walaupun pengaruhnya tidak terlalu banyak. Jadi apa yang terjadi pada Muhammad bin Abdul Wahab, apapun keadaannya, walaupun seandainya dia memang berdosa, dia melakukan pembunuhan, dia melakukan apapun yang merupakan penyimpangan, paling gak dia punya jasa yang besar, yaitu memberantas penyembah kubur. Dan jasanya itu sangat besar, tidak bisa dipungkiri bahwa dia itu memberantas para penyembah kubur. Juga tidak bisa dibayangkan kalau tidak ada dia. Jadi kalau tidak ada dia itu mungkin hari ini sudah kiamat, kita sudah tidak merasakan dunia, karena begitu merajalelanya penyembahan kubur. Kemungkaran, kemaksiatan sudah ada di mana-mana, dan tidak ada yang berani mengingatkan selain Muhammad bin Abdul Wahab ini. Karena itu tidak heran kalau namanya begitu terkenal. Setiap orang yang mendakwahkan kebenaran, mengajak kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah, pasti akan dituduh sebagai Wahabi, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, demikian. Salam akal cerdas dan salam akal waras.